Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Masih Putra, NIM 067 FK 2019. Izin menjelaskan tentang anatomi dari ekstremitas bawah, tulang ekstremitas bawah. Oke, jadi apa saja tulang yang menyusun dari ekstremitas bawah? Bisa dilihat, kita memiliki os pelvis, os femur, patella, tibia, fibula, tarsal, dan metatarsal. Mungkin buat os pelvis, bahasa awamnya bisa tulang panggul, femur bisa tulang paha, patella bisa tulang lutut, tibia fibula itu membentuk dari betis kita, dan tarsal dan metatarsal membentuk dari kaki. Nah, os pelvis bisa dilihat ini penampakan seluruhnya itu di highlight dengan warna hijau dari depan atau anterior, dan ini penampakan posteriornya atau dari belakang. Nah, os pelvis sendiri itu tadi ada 3 tulang, ada os ilium. Nah, seperti ini terlihat. Nah, di highlight juga dengan warna hijau dari penampakan anterior, os pubis, dan di sini ada penampakan posteriornya dia atau tulang kemaluan, dan os ischium atau tulang duduk yang bisa dilihat ini penampakannya dari posterior atau dari belakang. Nah, ini penampakan os pelvis dari lateral atau dari sisi luar jika kita melihatnya dari sisi luar tubuh, dan medial jika kita melihatnya dari sisi dalam. Nah, di sini bisa dilihat warna-warnanya menandakan bahwa kuning itu adalah ilium, biru ischium, dan merah adalah pubis. Oke, jadi di tengah-tengah sini kita ada tempat persendian yang dinamakan acetabulum. Sini akan terjadi persendian dengan caput femoris dari os femur, dan itu akan membentuk persendiannya. Nah, di sini juga kita ada menemukan lubang yang besar atau sebuah foramen yang kita sebut foramen obturator. Nah, setelah itu di sini kita memiliki spina iliaca ada 4 biji, 1, 2, 3, 4. Nah, di depan sini sesuai dengan lokasinya di depan dan dia lebih di atas daripada spina iliaca yang di bawah, maka kita sebutnya itu adalah spina iliaca anterior superior. Nah, yang sini berarti anterior inferior. Nah, yang ini karena dia di belakang dan dia lebih atas, maka kita sebutnya posterior superior. Dan yang terakhir, nah dia di bawahnya, maka kita sebutnya spina iliaca posterior inferior. Nah, untuk menentukan mana bagian depan dari os pelvis tersebut, kita bisa lihat dari os pubisnya. Biasanya os pubis itu seharusnya ada di depan dan os ischiadicum itu harusnya ada di belakang, seperti itu. Nah, di sini selain itu kita memiliki tuberositas ischiadicum atau penebalan dari tulang ischiadicum. Di os ischiadicum sendiri kita memiliki spina yang kita sebut dengan spina ischiadica. Nah, lalu di sini kita ada fascias auricularis. Ini fascias yang akan menyatu dengan os sacrum. Nah, di sini kita memiliki fossa iliaca. Di sini kita memiliki fascias glutea. Batas atas dari os ilium ini adalah crista iliaca. Lalu di sini kita juga ada fascias symphysialis. Dan ini akan membentuk symphysis pubis, seperti itu. Oke, next ada os femur atau tulang paha. Di ini adalah penampakannya. Nah, dan ini adalah penampakan os femur lebih dekat. Jadi pada dasarnya itu os femur itu terdiri dari 3 bagian. Ada kaput, ada kolum, ada corpus. Atau kaput itu adalah kepala, kolum itu adalah leher dari tulangnya, dan corpus itu adalah badan dari tulangnya itu sendiri. Nah, di kaput sini kita sebutnya kaput osis femoris, dan di tengahnya ada sebuah lubang yang kita sebut dengan fovea capitis osis femoris. Nah, itu tempat dari ligamen yang akan menyatukan os femoris dengan os pelvis. Nah, setelah itu di bawah sini kita juga ada fascias patellaris. Di sini di mana tulang lutut kita akan bertumpu dan dinamakan sesuai dengan nama tulang yang akan bertumpu di situ. Nah, di sini kita juga memiliki condylus lateralis dan condylus medialis, dan epicondylus medialis dan lateralis. Dan penamaannya sesuai juga dengan posisinya di tulang tersebut. Jadi jika dia lebih ke medial, kita sebutnya medial, dan kita lebih sisinya ke lateral, kita sebutnya lateralis.
Nah, untuk menentukan mana bagian kiri dan kanan dari os femur itu cukup mengetahui mana yang bagian depan dan mana yang bagian belakang. Seperti tadi, yang bagian depan itu adalah bagian yang dimana ada fascies patellalisnya, dan ada di belakangnya ada fossa intercondylanya, fossa yang di antara dua kondila seperti itu. Nah, selain itu di sisi medial os femur itu selalu adalah kaputnya, dan itu cara-cara untuk menentukan mana bagian kanan dan bagian kiri dari os femur. Lanjut ke os patella. Os patella atau tulang lutut. Nah, ini penampakannya penampakannya di tubuh kita. Dan ini adalah os patella dextra. Dan ini adalah penampakan dari posteriornya atau belakang. Dan ini adalah os patella sinistra. Dan ini adalah penampakan dari belakangnya juga. Nah, untuk mengetahui mana yang kanan dan yang kiri, kita lihat dari fasiesnya. Ini karena ini penampakannya dari depan, nah ini makanya penampakannya dari belakang. Ini disebut fascies lateralis dan ini disebut fascies medialis. Nah, berarti fascies lateralis atau bagian yang menghadap lebih ke lateral, dan ini adalah bagian yang menghadap ke medial. Nah, selalu yang bagian lateral itu lebih besar dibandingkan dengan bagian yang medial. Jadi kita bisa bandingkan itu untuk menentukan mana patella yang dextra dan mana patella yang sinistra. Nah, bagian yang mencokong ini kita sebut dengan apex patella, dan bagian atas ini kita sebut dengan basis patella. Lanjut ke os tibia dan os fibula. Nah, ini penampakannya os tibia, dia selalu lebih medial dan lebih besar dibandingkan dengan os fibula yang lebih lateral dan relatif lebih kecil. Lanjut, dan ini adalah penampakan os tibia dan fibula lebih dekat. Oke. Pertama, kita harus menentukan mana bagian untuk os tibia, kita harus bisa menentukan mana yang bagian kanan dan bagian kiri. Cara menentukannya bagaimana? Di sini terlihat bahwa malleolus medial, struktur ini yang di bagian bawah dari tibia harus selalu di bagian medial, dan itu menentukan bagaimana kanan di kirinya. Untuk menentukan bagian depan dari tibia, kita lihat ini, dan kita lihat dari anterior bordernya dia, dan itu jika kita memegang betis kita, itu akan terasa seperti tulang, dan itu karena memang tidak ada otot di situ, makanya kita bisa langsung masukkannya. Nah, ini border anterior atau margo anterior tersebut selalu ada di depan, dan itu bagaimana kita menentukan mana bagian depan dan bagian belakang. Sini terlihat ada tuberositas tibia. Nah, di sini ada tuberculum intercondylar medial, dan ini ada yang lateralnya. Nah, ini jika kita lihat dari belakangnya, di sini ada fascies articularis superior, dan ini tempat di mana kondilus dari os femur akan bertumpu. Lanjut, ini ke belakang, kita lihat ada fascies articularis inferior. Oke, dan lanjut kita ke fibula. Untuk menentukan ini fibula, kita lihat seperti biasa, dia ada apex, kita ada kaput, kita ada kolum seperti biasa. Tadi ada kepala, ada leher, dan ada badannya. Menentukan depan dan belakang itu kita bisa lihat dari sini. Margo interior seriousnya itu kita temukan terlebih dahulu, dan itu menentukan mana yang depan dan mana yang belakang. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan ini fascies articularis dari malleolus medialnya, dan itu akan menentukan bagian mana dari fibula tersebut yang berhadapan ke medial. Dan di tulang tibia ini ada incisura fibularis, dan ini adalah tempat di mana fibula ini akan nyelip, di mana dia akan terlihat seperti bersatu dengan os tibia. Lanjut, terakhir adalah os tarsal dan metatarsal. Oke, mungkin ini jika dilihat, ini adalah os tarsal di highlight hijau, dan ini adalah os metatarsal jika di highlight juga. Mungkin tidak terlalu dijelaskan di sini, mungkin untuk materi lain kali saja.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.